Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-40 yang akan membahas Al-Qadiyah Asyartiyah Al-Munfasilah, Qadiyah Syartiyah Munfasilah, dan macam-macamnya. Yang akan kita bahas antara lain adalah Qadiyah Ittifaqiyah, Qadiyah Al-Inadiyah, dan Qadiyah Mani'atu Jam'in. Namun sebelumnya saya ingin mengulangi bab Qadiyah ini karena penting sekali, sebab nanti pada pelajaran yang selanjutnya, bab istidlal, masalah Qadiyah Syartiyah ini akan diutak-utik terus di dalam bab istidlal itu. Qadiyah artinya pernyataan yang bernilai benar atau salah. Qaulun mufidun yahtamilu sidqa wal kidba lidzatihi. Ucapan atau pernyataan yang sudah dapat dipahami. Artinya yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Qadiyah ini juga disebut proposisi atau pernyataan. Qadiyah adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat mempunyai arti yang penuh. Artinya itu utuh. Maksudnya kalau di dalam ilmu nahwu itu artinya kalimat tersebut sudah sempurna. Nah, kalimat yang sudah sempurna ini artinya kalimat tersebut bisa dipercaya, bisa disangsikan, bisa disangkal kebenaran atau kesalahannya, dan bisa dibuktikan benar tidaknya. Jadi, qadiyah atau proposisi dapat dinilai benar ataupun salah, tetapi tidak bisa dinilai benar sekaligus salah. Tidak bisa dinilai salah sekaligus benar. Kalau benar ya benar, kalau salah, ya salah. Kemudian, qadiyah jika ditinjau dari segi susunannya, al-qadaya bi'atibari wujuhi tarkibiyah, qadiyah dilihat dari segi susunannya, itu ada dua. Satu qadiyah hamliyah, dua qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah adalah rangkaian lafal yang mengandung pengertian atau dikenal juga dengan istilah kalam khobariyah kalau di dalam ilmu nahwu. Qadiyah syartiyah adalah dua qadiyah hamliyah, jadi ada dua qadiyah hamliyah yang dirangkai menggunakan adat syarat atau syarat jawab. Jika maka, apabila maka, ini sudah pernah kita pelajari. Kemudian ajza'ul qadiyah, bagian-bagian yang membentuk qadiyah, satu maudhu', dua mahmul, tiga robitoh. Ini kalau qadiyahnya qadiyah hamliyah. Kalau qadiyahnya syartiyah, muqaddam, tali, nisbah. Maudhu' itu berupa subjek atau pokok kalimat. Dalam ilmu nahwu disebut mubtada, fa'il, atau naibul fa'il. Atau ada juga yang menyebut mahkum alaih dan musnad ilaih. Yang kedua mahmul. Mahmul ini adalah predikat. Dalam ilmu nahwu disebut khobar atau fi'il. Disebut pula al-mahkum bih. Disebut pula al-mahkum bih dan musnad. Dan yang ketiga robitoh. Robit itu atau nisbat itu artinya adalah penghubung. Artinya antara maudhu' dan mahmul atau muqaddam dan tali ini ada yang menghubungkan. Jadi robit atau nisbah itu adalah menghubungkan antara subjek dan predikat. Rumusnya, ini rumus qadiyah hamliyah, maudhu', mahmul, kemudian antara mahmul dan maudhu' ini dihubungkan. Jadilah qadiyah hamliyah. Kemudian qadiyah hamliyah dilihat dari sisi maudhu'nya, qadiyah hamliyah terbagi menjadi 4. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kuantitas subjek, maka qadiyah hamliyah itu dibagi 4, ada qadiyah hamliyah syakhsiyah, qadiyah hamliyah kulliyah,
qadhiyah hamliyah juz'iyah, dan qadhiyah hamliyah muhmalah. Qadhiyah syartiyah, dua qadhiyah hamliyah yang dirangkai dengan menggunakan adat, syarat, dan jawab atau jika maka. Contohnya, jika Ali rajin, ini namanya muqaddam, maka ia lulus, ini namanya tali. Jika Ali tidak rajin, muqaddam, maka ia tidak lulus, ini namanya tali. Qadhiyah syartiyah ini adalah suatu proposisi yang menunjuk pada pembenaran yang bersyarat. Artinya bila proposisi terpenuhi, maka kebenaran terjadi. Hal ini bisa kita lihat contoh ini. Jika hujan terjadi, tanah di kampung ini becek. Jadi tanah akan becek jika terjadi hujan. Ajza'ul qadhiyah asyartiyah. Unsur pembentuk qadhiyah syartiyah adalah muqaddam, tali, dan nisbat. Qadhiyah syartiyah itu kan terdiri dari dua qadhiyah hamliyah. Misalnya presidennya dungu. Ini satu qadhiyah hamliyah. Negaranya bangkrut. Itu juga merupakan qadhiyah hamliyah. Lalu antara dua qadhiyah hamliyah itu dihubungkan dengan jika dan maka. Jika kedua qadhiyah itu dirangkai dengan menggunakan adat syarat atau jika maka menjadi jika presidennya dungu, ini disebut muqaddam, maka negara bangkrut, ini disebut tali. Sedangkan jika dan maka itu disebut nisbat karena yang menghubungkan dua qadhiyah hamliyah itu tadi. Kemudian qadhiyah syartiyah ini dibagi dua, ada qadhiyah syartiyah muttasilah, ada qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah muttasilah ini adalah muqaddam dan talinya terikat. Tidak bisa satu sama lain dipisahkan. Contoh, idza asyraqatis syamsu fan-naharu maujudun. Jika matahari terbit, maka siang maujud. Jika siang maujud, maka matahari terbit. Jika matahari terbit, maka siang maujud. Inilah yang namanya qaddam dan tali saling terikat. Nah, qadhiyah syartiyah muttasilah ini dibagi menjadi dua. Satu al-luzumiyah, dan yang kedua adalah al-ittifaqiyah. Ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan dilihat video sebelumnya. Sekarang kita bahas qadhiyah syartiyah munfasilah. Nah, munfasilah itu berarti muqaddam dan talinya terpisah. Al-qadhiyatu asyartiyatu al-munfasilatu. Qadhiyah dan tali terpisah. Dilihat di sini. Qadhiyah syartiyah dibagi dua, muttasilah dan munfasilah. Muttasilah sudah kita bahas, sekarang kita bahas qadhiyah munfasilah. Muqaddam dan talinya terpisah. Lah, qadhiyah munfasilah ini ada dua, satu al-inadiyah, dua al-ittifaqiyah. Al-inadiyah itu qadhiyah yang saling bertentangan antara muqaddam dan tali. Ya, penjelasannya seperti ini. Qadhiyah munfasilah adalah qadhiyah yang saling bertentangan. Jika muqaddamnya terpenuhi, maksudnya itu terjadi, maka talinya tidak mungkin terpenuhi. Karena ini bertentangan. Kalau muqaddamnya terpenuhi, maka talinya tidak mungkin terpenuhi, tidak mungkin terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika talinya terpenuhi atau terjadi, maka muqaddamnya tidak akan terpenuhi atau tidak akan terjadi. Contoh, angka jika bukan genap maka ganjil. Jika bukan genap ini namanya muqaddam, maka ganjil itu namanya tali. Di sini jika angka itu genap terpenuhi, maksudnya terjadi, sudah disebutkan sebagai angka genap, maka angka ganjil tidak mungkin terpenuhi, tidak mungkin terjadi. Qadhiyah ini dinamakan qadhiyah pertentangan atau al-inadiyah, karena antara muqaddam dan tali saling dipertentangkan. Saya ulangi, al-munfasilah hiya ma hukima fiha bil infisal baina qadhiyataini au binafyil infisal bainahuma. Qadhiyah syartiyah munfasilah yaitu qadhiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juznya. Maksudnya muqaddam dan talinya berlawanan, berseberangan. Contoh,
al-adadu imma ayyakuna fardan au zaujan. Bilangan itu ada kalanya ganjil dan ada kalanya genap. Saya ulangi, al-qadhiyatus syartiyatul munfasilah ma hukima biha binisbati qadhiyah ila qadhiyati ukhra nisbatat tabayun. Qadhiyah syartiyah munfasilah ialah suatu qadhiyah di mana hubungan antara muqaddam dan tali saling bertentangan atau kontradiksi. Qadhiyah syartiyah munfasilah ialah qadhiyah yang muqaddam dan talinya saling menafikan, saling meniadakan. Contoh, bilangan itu ada bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Ada bilangan gelap itu disebut muqaddam, ada bilangan ganjil itu disebut tali. Jika genap berarti meniadakan ganjil, jika ganjil berarti meniadakan genap. Tidak mungkin bilangan itu berupa bilangan genap sekaligus ganjil. Juga tidak mungkin bilangan itu tidak genap sekaligus juga tidak ganjil. Au binafjil infisal bainahuma. Atau menetapkan tidak adanya perlawanan antara dua qadhiyahnya. Tapi keduanya, muqaddam dan talinya menjadi lenyap, menjadi hilang. Memang tidak ada pertentangan antara muqaddam dan tali, tapi keduanya itu menjadi hilang, menjadi lenyap, tidak muncul. Contoh, manusia itu ada kalanya bukan penulis dan ada kalanya bukan penyair. Nah di sini muqaddam dan talinya tidak saling meniadakan karena keduanya bisa terjadi atau tidak terjadi dalam waktu yang sama terhadap orang yang sama. Kalau berlawanan itu, kalau satunya ada, satunya lagi tidak ada. Ini laisal insan imma ayyakuna katiban au syairon. Manusia itu bisa tidak penyair, tidak penulis. Atau bisa saja manusia itu sebagai penulis tapi tidak penyair. Atau bisa saja manusia itu ya penulis sekaligus penyair. Atau bisa saja manusia itu tidak penulis dan juga tidak penyair. Ini karena tidak berlawanan. Inilah qadhiyah syartiyah munfasilah. Sekarang qadhiyah syartiyah al-munfasilah ini dibagi menjadi dua. Satu al-inadiyah, pertentangan, dan yang kedua al-ittifaqiyah. Qadhiyah yang pertentangannya itu bersifat kebetulan, tidak pertentangan yang hakiki. Nah, sekarang kita bahas apa itu al-inadiyah dan apa itu al-ittifaqiyah. Al-inadiyah wahya allati baina tarafaiha tanafin wa inadin haqiqiyin. Qadhiyah inadiyah ialah qadhiyah yang antara muqaddam dan talinya saling menafikan dan saling bertentangan secara hakiki. Berlawanan seperti hidup dan mati, bergerak dan diam, terang dan gelap. Kenapa disebut hakiki? Karena tidak ada pilihan selain daripada yang menjadi lawannya. Inadiyah ialah qadhiyah yang antara muqaddam dan talinya saling menafikan dan saling bertentangan secara hakiki. Contoh bilangan itu ada kalanya genap dan ada kalanya ganjil. Yang kedua al-ittifaqiyah. Ittifaqiyah ini ialah qadhiyah yang antara muqaddam dan tali saling menafikan tapi tidak secara hakiki. Jadi bedanya itu kalau inadiyah itu berbeda secara hakiki, tetapi kalau ittifaqiyah itu berbeda secara semu, tidak hakiki. Misalnya Zaid dan Amin berjanji akan bertemu pada hari Kamis atau Jumat. Pertemuan mungkin terjadi pada hari Kamis atau hari Jumat. Hari Jumat itu bukan lawan daripada hari Kamis secara hakiki. Tapi hari Kamis dan Jumat secara bersamaan tidak mungkin bisa bertemu. Pertemuan mungkin terjadi pada hari Kamis atau hari Jumat. Tapi hari Kamis dan Jumat secara bersamaan tidak mungkin bisa bertemu. Nah, pertentangan semacam ini adalah pertentangan yang semu, pertentangan yang tidak hakiki. Contoh lain, benda itu sabu-sabu, benda itu berwarna putih. Sabu-sabu dan putih ini tidak bertentangan secara hakiki.
Kalau sabu-sabu itu adalah benda jenis narkotika yang bisa membuat mendem, sedangkan putih itu adalah warna. Jadi pertentangan seperti ini adalah pertentangan yang tidak hakiki alias pertentangan yang semu. Itulah ittifaqiyah. Saya ulangi, syartiyah al-inadiyah ialah qadhiyah yang muqaddam dan talinya bertentangan secara hakiki. Seperti angka itu ganjil atau genap, ganjil atau genap. Sementara kalau syartiyah ittifaqiyah ini adalah qadhiyah yang muqaddam dan talinya berlawanan. Memang sama-sama berlawanan, tapi tidak secara hakiki, tidak secara zati. Jadi berlawanannya itu secara kebetulan, karena ada faktor dari luar. Seperti ada kalanya buku itu ilmu alam dan ada kalanya bahasa Inggris. Buku ilmu alam itu bukan lawan daripada buku bahasa Inggris secara hakiki, tapi dibuat berlawanan itu ya karena sesuatu atau faktor yang lain. Faktor yang lain itu mungkin ingin membandingkan. Itulah qadhiyah syartiyah inadiyah dan qadhiyah syartiyah ittifaqiyah. Kemudian qadhiyah syartiyah inadiyah ini dibagi tiga. Ada mani'atu jam'in, mani'atu khalwin, dan hakikiyah. Apa itu mani'atu jam'in? Mani'atu jam'in ini muqaddam dan talinya tidak bisa bertemu atau tidak bisa berkumpul. Mani'atul jam'i wa hiya ma hukima biha bistikhalati ijtima'i tarafaiha wa imkan irtifaihima. Mislu al-jismu imma abyad wa imma asfad. Mani'atul jam'in ialah suatu qadhiyah yang ditetapkan adanya hukum tidak mungkin muqaddam dan talinya terjadi secara bersama-sama. Mani'atul jam'in itu tidak mungkin terjadi secara bersama. Harus salah satu yang terjadi, atau malah dua-duanya bisa tidak terjadi semua. Kedua-duanya itu bisa hilang atau lenyap semua. Muqaddam dan talinya tidak bisa terjadi secara bersama-sama, harus salah satu, tapi kalau keduanya yang bisa lenyap itu malah mungkin. Contoh, jasad itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Ini disebut mani'atu jam'in. Ditolak kumpulnya. Kalau kamu sudah mengatakan yang benar itu benda itu putih, tidak bisa di saat yang sama kamu katakan benda itu hitam. Karena tidak mungkin hitam dan putih terjadi secara bersama-sama di suatu benda. Tapi dalam kenyataannya bisa saja terjadi dalam bentuk lain. Memang tidak hitam, tidak putih, tapi berwarna kuning atau berwarna merah. Nah, kalau contoh yang jelas seperti ini, Capres 2024 diikuti 3 pasangan, Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan. Banyak pengamat politik yang meramalkan kemungkinan besar yang menjadi presiden Prabowo. Nah, ini namanya muqaddam. Atau Ganjar, ini namanya tali. Artinya, kalimat tadi, ramalan tadi, kalau Prabowo terpilih sebagai presiden, ini artinya muqaddamnya terjadi, Ganjar tidak jadi presiden, talinya tidak terjadi. Kalau Ganjar terpilih sebagai presiden, ini berarti talinya terjadi, maka Prabowo tidak jadi presiden, berarti muqaddamnya tidak terjadi. Ini namanya istikhalatu ijtima'i tarafaiha. Tidak mungkin muqaddam dan talinya bertemu. Tapi mungkin saja keduanya bisa hilang, bisa lenyap, atau imkanu irtifaihima. Bisa kedua-duanya lenyap. Prabowo sebagai muqaddam lenyap, Ganjar sebagai tali juga lenyap atau hilang. Prabowo tidak jadi presiden, Ganjar juga tidak jadi presiden. Bisa saja terjadi. Mengapa? Karena yang muncul Anies Baswedan sebagai presiden. Anies Baswedan muncul sebagai presiden ini, dia bukan muqaddam dan bukan tali.
Nah, itulah yang disebut al-qadhiyah, asyartiyah, al-munfasilah, mani'atu jam'in. Contoh lain, Haidar bertanya kepada kakaknya Kausar, "Dik Mahir saat ini sedang apa, Kak?" Kausar menjawab, "Adik Mahir saat ini mungkin sedang tidur," nah ini disebut muqaddam, "atau mungkin sedang lari-lari." Nah ini namanya tali. Nah, dari kata-kata tersebut pengertiannya Mahir mungkin tidur, mungkin dia sedang lari-lari. Kalau tidak lari, ya tidur. Tidur dan lari-lari tidak mungkin terjadi pada saat yang sama terhadap orang yang sama dalam waktu yang sama. Inilah namanya istikhalatu ijtima'i tarafaiha. Muqaddam dan talinya tidak bisa bertemu. Tidur dan lari tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Tapi bisa saja atau mungkin yang terjadi Mahir tidak tidur dan juga tidak lari-lari, tapi duduk-duduk. Nah ini namanya tali dan muqaddamnya lenyap, imkanu irtifaihima. Jadi saya ulangi, qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atu jam'in ialah suatu qadhiyah yang ditetapkan adanya hukum saling menafikan, saling bertentangan. Maksudnya antara muqaddam dan talinya tidak bisa terjadi secara bersama, tapi keduanya mungkin saja bisa lenyap, bisa hilang, artinya keduanya tidak terjadi semuanya. Yang terjadi justru yang lainnya. Contoh lain, benda itu berupa pohon, itu namanya muqaddam, atau mungkin batu, itu namanya tali. Tidak bisa suatu benda disebut pohon sekaligus batu, tapi keduanya bisa lenyap, bisa hilang. Artinya bisa saja benda itu tidak disebut pohon dan juga tidak disebut batu. Karena bisa saja benda itu berupa hewan. Contoh lain, sholat ada kalanya wajib, muqaddam, dan ada kalanya sunnah, ini tali. Tidak mungkin ada sholat hukumnya itu wajib sekaligus sunnah. Fayastahilu ijtima'uhuma, mustahil keduanya itu bertemu. Kalau sholat itu ya, kalau wajib-wajib, kalau sunnah. Tidak bisa niat sholat itu wajib dan sunnah. Tapi bisa saja yang terjadi sholat itu justru tidak sunnah, tidak wajib. Nah itu namanya wa yajuzu irtifa'uma, keduanya menjadi lenyap. Seperti sholat al-muharramah, yaitu sholat yang dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang. Al-awqat al-manhiyah. Saya kasih contoh lagi, nah Ijek kurang paham. Kamu ingin menikah, kamu punya dua pilihan. Satu Zainab, wanita cerdas sekaligus cantik. Yang kedua, wanita pilihanmu bernama Rahma, wanita cantik sekaligus cerdas. Kamu bingung milih, lalu kamu minta tolong pada ibumu untuk memilihkan. Bu, tolong pilihkan calon istri saya. Zainab, ini disebut muqaddam, atau Rahma, ini disebut tali. Ibumu tentu memilih salah satu dari keduanya, tidak mungkin memilih kedua-duanya. Itu disebut istikhalatut ijtima'i tarafaiha. Tali dan muqaddamnya tidak mungkin bertemu. Tapi bisa saja terjadi ibumu malah tidak memilih keduanya karena telah punya pilihan lain buat calon istrimu, yaitu Fatimah. Nah, pilihan lain itu namanya imkanu irtifaihima. Kemungkinan lenyapnya keduanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.